Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa belajar bersama walaupun dengan proses virtual, belajar virtual seperti ini. Semoga tidak membuat kita patah semangat ataupun kurang semangat, karena pada hakikatnya seorang penuntut ilmu itu harus bisa belajar dalam kondisi apapun. Dan baiklah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang sorof, di mana sorof itu adalah pasangannya nahwu ya. Kalau tadi kita harus berpikir positif, dengan itu mengeluarkan energi yang positif juga, maka pada pelajaran sorof kali ini Ibu ingin mengajak kalian untuk berpikir yang optimis. Karena ketika kita berpikir optimis, maka keajaiban-keajaiban itu insya Allah akan tampak dan akan terlihat dengan jelas. Dimana ketika kita mempelajari sesuatu itu lebih dari satu kali, atau membaca, menelaah, menghafal, dan lain sebagainya lebih dari satu kali, itu insya Allah di bacaan atau di menghafal kita yang kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima kali itu akan menemukan ilmu-ilmu baru yang kita tidak temukan sebelumnya. Jadi jangan pernah bosan, optimis, dan selalu bekerja keras. Baiklah, di sini Ibu akan belajar bersama dengan kalian tentang ta'rifu ilmu sorfi. Apa sih pengertian ilmu sorof? As-sorfu lughatan minal fi'li sorofa. Jadi sorof itu dari bahasa, itu diambil dari kata sorofa. As-sorfu ya, as-sorfu itu kan masdar ya. Dari kata, akar katanya adalah sorofa. Wa hiya ta'ni at-taghyir wa tahawul wal intiqal min syaqqin ila akhar wa min halin ila ghairihi. Yang mempunyai arti, yang mengartikan bahwasanya adanya perubahan, ya, adanya perubahan, atau hawul juga perubahan, wal intiqal pemindahan, min syaqqin ila akhar, dari satu bentuk ke dalam bentuk yang lain, dan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Bisa dipahami ya? Yang pasti as-sarfu itu adalah perubahan bentuk. As-sarfu istilahan huwa ilmun min ulumil lughatil arabiyyah. Sedangkan sorof secara istilah adalah salah satu daripada ilmu bahasa Arab. Al-ilmu alladhi yu'na bitahwil kalimah min aslin wahid ila kalimah ukhra min nafsil jadr. Ilmu yang diartikan di sini dengan perubahan kata dari asal satu yang sama. Jadi perubahan kata dari asal satu yang sama menjadi kata-kata yang banyak dan berbeda. Gitu ya. Min nafsil jadar, dari satu akar, padahal yang diambil itu satu akar kata, tapi terjadi perubahan kata. Ya, lima'anin maqsudah dzati magza. Untuk makna-makna tertentu dengan dzati magza dan mempunyai makna yang dalam. Wa hadza taghyir huwa alladhi yufidu fil ma'na. Dan perubahan-perubahan inilah yang membuat berfaedahnya makna tersebut. Ya, makna semakin bertambah, makna semakin luas, dan lain sebagainya. Wa huwa ilmun yabhasu fi mufradatil lughah min haitsu suratiha wa hay'atiha wa ma fiha min sihhah. Jadi sorof adalah ilmu yang membahas tentang kosakata bahasa Arab min haitsu suratiha, dari gambarnya atau bentuknya, wa hay'atiha, dan juga dari, jadi surah sama hay'ah itu hampir sama ya, bentuk gambar hampir sama. Wa ma fiha minas sihhah, dan dari sihhah di sini maksudnya tuh sihhatul huruf. Ya, sihhatul huruf. Ya, karena huruf itu ada yang mu'tal dan ada yang sahih gitu ya. Dan dari ibdal itu adalah perubahan tadi itu ya, pergantian huruf gitu ya. I'lal juga sama, tapi dalam huruf illah khusus. Idgham dalam memasukkan huruf. Wa huwa ilmun dirasatul mushtaqat fil lughah. Jadi ilmu sorof adalah ilmu studi. Dirasah itu studi ya. Al-mushtaqat fil lughah, yang banyak diambil dalam bahasa. Wa bima'na akhar wa ilmu alladhi yadrusu bunyatil kalimah. Dan dalam arti lainnya, sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyatil kalimah. Bunyatil kalimah adalah bagaimana kata itu dibangun, bagaimana kata itu dibentuk. Fil lughatil arabiyyah wa ma'naha min haitsul mushtaq minhu. Dan apapun
dalam bahasa Arab dan juga artinya, dan akan dipelajari dari mana kata itu terambil. Aina min ainal mushtaq, dari mana kata itu terambil, seperti itu. Bisa dipahami ya? Baiklah, selanjutnya. Al-hadfu min ilmi sarfi. Apa tujuan dari belajar ilmu sorof? Ada pertama, ghayah ma'nawiyah khalisah. Tujuan secara maknawi khalisah, murni. Ya, maknawiyah secara makna. Istikhdam hadzal ilm li taqdimi ma'anin wa alfat jadidah murtabitah bi zamanin ma. Digunakan ilmu ini untuk li taqdimi makna, untuk memberikan makna-makna wa alfat dan lafaz-lafaz jadidah yang baru, murtabitah bi zamanin ma, yang selalu berhubungan dengan suatu zaman. Jadi dengan adanya ilmu sorof itu kita bisa membuat kosakata baru, bahkan kita bisa memunculkan hal-hal yang baru karena ada perubahan kata tadi seperti apa. Ka'an astakhdima masalan al-fi'l kataba wa tusbihu masdaran kitabiyah. Seperti pada contohnya, saya menggunakan fi'il kataba, kata kerja kataba, dan berubah menjadi masdarnya yaitu kitabah. Itadullu ala wuqu'il hadas duna tahdid zaman muayyanan. Kitabah di sini adalah menunjukkan telah terjadinya sesuatu tanpa pembatasan zaman yang tertentu. Atau saya menggunakan juga fi'il qara'a. Qara'a ya. Qara'a itu kan terbatasi oleh zaman ya, karena fi'il madhi. Dan ditusbih kemudian berubah menjadi qari. Qari litadullu ala ismin fa'il. Dia adalah ismun fa'il. Itu sebagai subjek dari qara'a, mushtaq minal fi'il, yang diambil dari fi'il qara'a. Fatadullu ala fi'li duna irtibat bi zaman muayyan. Maka qari di sini tidak terbatasi dengan zaman muayyan, zaman tertentu. Wahakadha dzawalik, dan seperti itulah. Wahya tufidu fi ikhtisaril kalam wa ijazihi. Jadi ilmu sorof ini berfaedah dalam meringkas kalam, meringkas suatu kata, wa ijazihi, dan menjadikan kata itu lebih mujaz, ya, lebih ringkas juga sama. Terus ada tujuan kedua, yaitu ghayah sautiyah sorfiyah. Apa itu ghayah sautiyah sorfiyah? Yaitu al-hadfu minhu fi hadhil halah tukminu fi takhfifil aswat as-saqilah fil lughatil arabiyyah. Tujuan daripada sautiyah ini adalah untuk menyimpan atau fi takhfif, dalam melembutkan suara-suara as-saqilah yang berat dalam bahasa Arab. Ka'an ughayyir ba'dal harakat aw ba'dal ahraf. Seperti saya merubah sebagian harokat dan sebagian huruf. Sawa'un akana dzalika bil i'lal wal ibdal. Itu bisa terjadi dalam keadaan i'lal atau ibdal. Wal idgham wa ghairuha, atau dalam idgham dan lainnya. Bahwa ilmun yahtam aksar bil mufradat al mu'rabah al wal mutasarrifah. Dan ini ilmu yang memperhatikan lebih pada kosakata yang mu'rab. Apa itu mu'rab? Yang berubah. Wal mutasarrifah, sama juga yang berubah. Wala yumkinul istifadah minhu fil mufradat al-jamidah ka'al asma' al-ajamiyah. Wala yumkin, dan tidak mungkin mempergunakannya, tastafidu minhu, dan tidak mungkin memanfaatkannya dalam kosakata yang jamid. Jamid itu yang tidak bisa berubah, seperti nama-nama ajami, nama-nama selain Arab, wa asma'ul aswat, nama-nama suara, wa asma'ul af'al, ismul fi'il, wa huruful jar, huruful istiqbal, hurufut tamanni, mengandai-andai hurufut taraji, pengharapan, dan ghairaha minal huruf al-jamidah fil lughatil arabiyyah, tidak mungkin bisa ditasrifkan. Jadi memang sorof hanya digunakan untuk kalimat-kalimat al-mu'rabah wal mutasarrifah. Alaysa kadzalik? Fahimtum? Musa'adatul ajanib. Kemudian tujuan selanjutnya adalah musa'adatul ajanib, menolong al-ajanib wal a'ajim, orang-orang asing, orang-orang selain orang Arab, fi tashilin nutqil kalimah fil lughatil arabiyyah, dalam menutqul kalimah, dalam
melafatkan, dalam mengatakan, dalam menuturkan kata-kata dalam bahasa Arab. Wa tashil kitabatahu, dan juga memudahkan dalam penulisannya. Wa ismatul lisan min al-akhta' al-lughawiyah, dan menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan bahasa. Alaysa kadzalik? Sudah paham ya tujuan daripada ilmu sharaf itu sendiri? Ada 3 ya. Kemudian al-majalat allati yatanawwaluha ilmu sarfi. Bidang-bidang apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam ilmu sharaf? Yaqtasiru ilmu sharaf fi al-dirasatil af'al al-mutasarrifah wal asma' al-mutamakkinah. Jadi, sharaf itu khusus untuk studi fi'il-fi'il yang mutasarrifah, yang bisa berubah-berubah, wal asma' dan isim-isim al-mutamakkinah. Al-mutamakkinah di sini adalah yang menyimpan banyak makna. Kemudian, mizanu sarfi. Apa itu mizanu sarfi? Huwa ilmun al-aham fi majali ilmi sarfi. Mizanu sarfi adalah ilmu yang sangat penting dalam ilmu sharaf. Kenapa sangat penting? Karena dalam ilmu sharaf, huwa ilmu alladhi nuhawwilu bihi al-kalimat al-mutasarrifah ila judhuriha al-asliyah fil lughah al-arabiyyah. Kita akan merubah kata-kata yang bisa berubah ila juduriha al-asliyah fil lughatil arabiyyah, pada akar-akarnya yang asli dalam bahasa Arab. Walati tatakawwanu min thalathi ahruf. Apa akar asli dalam bahasa Arab? Ada 3 huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Wa likulli kalimah aw fa'ala muqabil wazinin yurja'u li fi'lin fil asl. Dan setiap kata ataupun fi'il pasti akan berhubungan dan akan dihiasi oleh kata fa'ala. Ya, walaupun ditambah apapun pasti ada asal akar kata, yaitu fa'ain lam fil asr. Wa minha yumkinuhuna ma'rifatul ahruf az-zaidah wa dalalatiha. Dan dengan itu kita bisa mengetahui huruf-huruf tambahan dan wa dalalatiha dan makna-maknanya. Wa huwa yusa'iduna fi tahaddi in kanat kalimah mujarradah. Dan itu, ilmu sharaf itu membantu kita ketika kita diberi tantangan. Tahaddi, ingka al-kalimah mujarradah, ketika kalimat itu mujarradah. Mujarradah di sini itu apa? Mujarradah di sini itu tidak bisa. Mujarradah di sini adalah terlalu saklek gitu ya bahasanya ya. Terlalu saklek, terlalu sulit untuk dirubah. Baiklah, kemudian au mazidah bi ahruf. Au mazidah bi ahruf, atau bertambahnya huruf. Kemudian au tammah au naqisah wa yubayinu lana al-ibdal wal ilal wal idgham fil ahruf. Ini seperti yang tadi itu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kita punya tantangan-tantangan yang harus bisa kita taklukkan. Seperti kita menemukan tadi itu ilal dan ibdal, ternyata ada solusinya, gitu kan. Kemudian kita mengenal lagi fi'il yang tamah, naqis, fi'il yang sempurna dan fi'il yang kurang sempurna. Dan kita juga bisa menemukan di situ al-ibdal wal ilal wal idgham fil ahruf. Jadi pada hakikatnya ilmu sharfi itu adalah jalan keluar menuju makna yang lebih banyak, makna yang lebih fleksibel, makna yang bisa kita rubah sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan zaman yang diinginkan. Kemudian kita harus memberikan satu titik poin di sini, bahwasanya ilmu sharaf itu ilmu yang menggeluti bidang af'al al-mutasarrifah. Apa? Al-af'al al-mutasarrifah. Kata-kata, fi'il, kata fi'il, kata kerja, kata-kata kerja yang bisa berubah, wal asma al-mutamakkinah, dan juga isim-isim
yang mempunyai makna, menyimpan makna yang banyak dan bisa dikuasai. Baiklah. Ilmu sarfi wan nahwi. Jadi para ulama, banyak para ulama itu dalam studi ilmu sarfi hadza, dalam mengkaji ilmu sarf ini, wa farraqu bainahu wa bain ilmu sarfi, dan membedakan antara ilmu sarf dan ilmu nahwi, alladzi qad yakhtalitul farqu bainahuma 'inda ba'dhin nas, yang telah bercampur perbedaan keduanya oleh sebagian manusia. Waqad kana Abu Usman Al-Mazini wa awwalu man allafa kitaban fi ilmi sarfi. Jadi Abu Usman Al-Mazini adalah orang pertama yang mengarang buku tentang ilmu sarf. Wa aidan Ibnu Jinni walladzi lahu kitabul munassaf fi syarh tasrif. Ibnu Jinni juga punya kitab yang karangannya tentang syarah tasrif, ya, penjabaran tasrif. Wa kitabut tasrif Al-Maluki, dan kitab tasrif Al-Maluki yuqalu inna wadi'il musarfi wa awwalu man asasa lahu wa Mu'ad bin Muslim. Dikatakan bahwasanya orang pertama kali yang membuat, yang mempelopori ilmu sarf ini adalah Mu'ad bin Muslim. Siapa? Mu'ad bin Muslim. Al-Kufi, dia dari Kufah, dari orang-orang Kufi. Alladhi adhafa al-katsir ila ma katabahu Abu Usman Al-Mazini, yang menjadi landasan yang ditulis oleh, jadi beliau itu menulis banyak buku, dan buku-buku beliau itu menjadi referensinya Abu Usman Al-Mazini. Bisa dipahami ya. Jadi siapa pelopornya? Mu'ad bin Muslim. Baiklah, kita pasti tidak asing ya dengan apa yang dilihat kita sekarang, yaitu buku Amsilah Tasrifiyah. Ini salah satu buku yang buku jimat ya, jimatnya sarf itu Amsilah Tasrifiyah. Jadi kalian harus menguasai di luar sadar. Maksud ibu tuh dimanapun ditanya bisa gitu, maksud ibu ya, langsung sarf tasrifan itu langsung bisa. Yang pasti ini fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai amala ya'mulu amalan. Tolong kalian hafal ya, bisa berbentuk audio, bisa berbentuk video juga bisa. Kalian buat akun YouTube, kemudian kalian share dengan kalian biasanya kan suka berkreasi ya dengan gubahan-gubahan lagu-lagu ataupun biar kita lebih belajar sorofnya lebih menyenangkan, lebih asyik kayak gitu. Jadi kalian boleh nanti menggunakan akun YouTube kalian, terus membuat video, kemudian dilakukan kayak gitu ya ilmu sarf ini. Ini pasti sudah paham ya. Ibu akan mengajarkan hanya awalnya saja, seperti fa'ala itu fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan itu masdar ghairu mim, wa maf'alan masdar mim, fa huwa fa'ilun, fa'ilun itu ismul fa'il, maf'ulun itu adalah ismul maf'ul, maf'ul itu adalah fi'il amr, la taf'ul adalah fi'il nahyi, maf'alun mif'alun, ismu makan, ismu zaman, mif'alun ismul alah. Sudah paham ya? Kalau yang sahih ini itu binanya ya. Ya, kalau fa'ala yaf'ulu itu wazannya. Ya ini fa'ala itu tadi asal akar kata itu fa'il lam. Insyaallah husni itimamikum. Ibu tunggu linknya terakhir besok ya. Assalamualaikum. Milal liqa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.